Di dalam Google, Bapak Ibu, itu istilahnya ada titik 9 ajaib, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika membuka sebuah link, kalau Bapak Ibu kan kenalnya itu dengan Mbah Google ya, atau mesin pencarian Google. Ketika Bapak Ibu buka Mbah Google, pastikan Bapak Ibu itu sudah login dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan Chromebook itu sudah otomatis login dia. Tapi ketika Bapak Ibu gunakan laptop, ketika Bapak Ibu menggunakan komputer di kantor Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus login dulu. Dan biasakan juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan perangkatnya ini perangkat bersama, seperti di labor komputer atau memang di kantor usaha, itu biasakan selesai Bapak Ibu login atau sudah selesai bekerjanya, pastikan Bapak Ibu itu logout lagi. Karena kalau Bapak Ibu tidak logout, maka setiap orang yang masuk ke komputer tersebut akan bisa mengakses data Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sudah login Bapak Ibu, ini titik 9 ajaib, diklik saja. Nah, ini akunnya saya gunakan akun SD Bapak Ibu. Dan di sini ada namanya segitiga, lambang segitiga ini adalah Google Drive Bapak Ibu. Jadi Google Drive, kita klik saja Google Drive. Google Drive itu adalah sebuah tempat penyimpanan, kalau itu penyimpanan awan, dan itu menjadi sebuah sebuah muara atau sebuah gudangnya di Google, itu tempat penyimpanan sesuai dengan akun masing-masing. Jadi di sini dilihatkan a place for all your file. Jadi dari Google Doc, Google Sheet, Slide, and more. Microsoft Office file pun bisa juga kita simpan di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Google melihatkan bahwasanya mereka juga bisa menyimpan dokumen-dokumen seperti Word Bapak Ibu, Excel Bapak Ibu, PowerPoint Bapak Ibu, bisa disimpan di Google Drive. Dan apa kelebihannya Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan akun biasa Bapak Ibu, di sini akan tertulis biasanya sudah digunakan 8 GB dari 15 GB. Tetapi kalau di akun belajar di Google Drive, di akun belajar Bapak Ibu, ini tertulis 0 byte use, berarti belum ada digunakan. Nah, ini Pak Beri, bukan berarti saya ini nggak pernah menggunakan ya Pak Beri ya, karena ini menggunakan akun saya sebagai kapten. Kalau akun belajar saya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat semuanya seluruh Indonesia, itu sudah menggunakan 321 GB. Jadi ini 321 GB. Kalau flash disk Pak Beri, kira-kira udah berapa puluh flash disk ini Pak Beri kita gunakan ya banyak sekali ini kalau kita gunakan flash disk. Jadi Bapak Ibu, saya sejak mengenal itu Pak Beri akun belajar ini, saya sudah mulai meninggalkan yang namanya flash disk. Hard disk eksternal hanya saya gunakan sebagai backup saja, karena saya masih takut ini Pak Beri. Ketika saya pernah kebanjiran dulu di jalan Pak Beri, saya naik motor, ternyata di bagian tempat kaki saya itu saya taruh tas dan laptop saya dan hard disk saya, itu sampai air ke sana, sehingga laptop saya rusak, hard disk saya rusak Pak Beri. Jadi saya juga cukup trauma dengan tidak ada membackup data. Makanya dengan adanya belajar.id ini, Bapak Ibu silahkan nanti masukkan dokumen penting Bapak Ibu, bahan ajar Bapak Ibu, modul-modul Bapak Ibu, LKS atau LKPD Bapak Ibu, masukkan semua. Kalau perlu nanti juga ada foto-foto keluarga, foto-foto kecil anak Bapak Ibu juga dimasukkan, karena suatu saat ketika Bapak Ibu mau lihat itu bisa lagi. Tapi Bapak Ibu jangan disalahgunakan penggunaan drive ini untuk menyimpan yang tidak-tidak, karena Google akan mendeteksi ketika yang disimpan itu adalah bukan sesuatu yang diizinkan. Misalkan Bapak Ibu menyimpan film-film dari hasil download secara ilegal, lalu Bapak Ibu simpan di drive, itu bisa saja akun Google Bapak Ibu itu disuspend oleh pihak Google. Jadi gunakan untuk kegiatan belajar, gunakan untuk kepentingan pribadi yang memang betul-betul bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, di Google ini rahasianya Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu membuat sebuah folder, kita bikin folder atau kita bisa langsung upload, atau kita bikin sebuah folder baru. Misalkan saya bikin di sini namanya foldernya Giat SD Bapak Ibu. Lalu ketika diklik new tadi di create, habis di create Bapak Ibu, berarti ini sudah tidak kosong lagi. Ketika ini tidak kosong lagi Bapak Ibu, kita klik saja sahabat sekolah dasar. Nah, ini kembali kosong.
Jadi biasakan drive kita itu rapi, sahabat sekolah dasar semuanya. Kalau sudah ada foldernya, yang lain itu jangan berserakan di sini. Jadi kita masuk dulu ke foldernya. Nah, lalu setelah kita masuk di folder ini, baru kalau kita mau drag and drop, kita drag and drop saja, atau kita klik new, kita pilih file upload, misalkan saya pilih file uploadnya misalkan dari dokumen, saya misalkan pemanfaatan media edukasi, saya upload, maka akan langsung terupload di Google Drive ini, dan ini prosesnya. Oke, ini prosesnya Bapak Ibu. Nah, dan ketika ini sudah Bapak Ibu upload, dimanapun nanti Bapak Ibu buka, baik di HP Bapak Ibu atau di perangkat lain, itu bisa Bapak Ibu akses. Jadi tidak ada lagi alasan, aduh saya lupa nih bawa laptop, saya lupa bawa HP. Nggak ada Bapak Ibu, karena semuanya kita sudah masukkan ke dalam Google Drive kita. Bayangkan Bapak Ibu, ini baru terpakai 2,2 MB. Dan selain kita juga bisa menyimpan apapun bentuknya, kita juga bisa bikin dokumen. Nanti kita akan bahas ini dokumennya satu-satu Pak Ibu. Ini seperti kan saya bikin blank dokumen, ini Google Doc, lalu saya bikin lagi, Bapak Ibu klik tambah lagi. Sebentar, ini oke. Ini Get SD, ini ada Google Doc yang sudah proses, maka nanti di sini akan muncul Google Doc atau yang kita bikin. Ini masih belum ya, karena masih untuk latihan. Nah, ini misalkan saya bikin judulnya latihan, dan itu nanti akan tersimpan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sudah ada folder seperti ini dan apapun yang bisa kita isi, kita bisa men-share folder ini Pak Beri. Saya bisa men-share folder ini, dan kita bisa pilih-pilih kemana kita mau membagikan dari folder atau isinya. Jadi bisa membagikan folder, juga bisa kita bagikan file di dalam ini. Nah, sekarang Pak Beri, saya pingin folder inilah yang saya bagikan sama Pak Beri dulu ya Pak Beri ya. Ya. Oke, jadi Pak Ibu, bagaimana cara membagikan folder? Bapak Ibu cukup klik kanan saja, atau kalau biasanya di HP itu ada titik 3, lalu Bapak Ibu habis klik kanan, itu Bapak Ibu share saja Bapak Ibu. Nah, ini dalam hal share di Google Drive ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, Bapak Ibu, kepada siapa Bapak Ibu mau men-share. Misalkan kalau saya membagi sama Pak Beri, nah ini saya membagi sama Pak Beri, saya ketikkan email Pak Beri, Beri spd28@guru.sma.belajar.id. Oke, ini email Pak Beri. Ini kok saya bisa hafal ya Pak Beri ya, email Pak Beri ini? Bisa ya. Ya, karena sudah terlampau sering ya Pak Beri ya, bersama Pak Beri kita berkolaborasi, sehingga saya hafal ini emailnya Pak Beri, dan juga email saya sendiri pastinya saya hafal. Oke Bapak Ibu, ketika saya sudah masukkan email kepada siapa saya mau share dokumen tersebut atau folder tersebut, di sini Bapak Ibu sahabat sekolah dasar akan muncul settingan Bapak Ibu mau baginya kepada siapa saja. Kalau Bapak Ibu ini sudah berbahasa Indonesia, maka akan ada ini pertama lihat saja atau viewer. Jadi nanti kalau saya kasih akses ini, Pak Beri hanya bisa melihat dokumen yang saya berikan, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa mendownloadnya ke dalam drive dia atau ke dalam komputernya. Lalu Bapak Ibu juga bisa memberikan akses komen. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu berikan akses komen kepada peserta didiknya atau kepada kawan-kawan di KKG-nya. Apa yang salah tolong diblok, tolong kasih komen, nanti diperbaiki lagi, itu akses komen. Lalu saya mau kasih aksesnya sekarang ini akses editor, sehingga kalau sudah memberikan akses editor kepada siapa saja saya mau berbagi, maka orang yang saya tag tadi atau saya masukkan emailnya bisa berkolaborasi bersama saya, bisa mengubah, bisa mengedit, menambahkan atau mengurangi apa yang saya buat. Jadi pastikan Bapak Ibu, jika memang mau memberikan akses editor,
itu adalah kepada orang yang betul-betul Bapak Ibu sudah pilih menjadi editor, karena ini akan bisa menjadi untuk kolaborasi. Tapi Bapak Ibu jangan takut ketika ini sudah diberikan akses editor. Aduh Pak Robi, kalau begini kan artinya semua yang kita simpan di folder kita ini, maaf, yang bisa kita simpan di drive kita ini bisa diakses loh oleh orang lain. Tidak Bapak Ibu, yang bisa diakses itu hanya yang mana yang kita bagikan saja. Misalkan Bapak Ibu bagikan folder Get SD, lalu ada folder lain, itu ada foto-foto Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu berikan aksesnya, maka orang lain tidak akan bisa buka Bapak Ibu. Jadi ini sudah terbukti aman. Dan jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik send. Nah, ketika Bapak Ibu klik send, maka nanti akan kelihatan yang dibagikan Bapak Ibu itu berada pada folder share with me Bapak Ibu. Pada folder share, pada yang menunya share with me atau dibagikan kepada saya. Nah, itu dia Bapak Ibu, dan ini tandanya. Itu jika kita mau berbagi kepada satu orang. Kalau Bapak Ibu mau berbagi kepada banyak orang Bapak Ibu boleh share, boleh get link, sama saja Bapak Ibu. Nah, di sini kan kalau get link kan tadi sudah ada Pak Berry di atas. Kalau ini mau diedit masih bisa, masih ada di sini. Atau kalau Bapak Ibu mau get link ini saja Bapak Ibu, ini ada restriksi, ini artinya dibatasi. Artinya hanya orang yang saya tambahkan. Tadi kan saya menambahkan Pak Berry tadi, maka hanya Pak Berry yang bisa membuka link ini. Bapak Ibu lain, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar lain, saya bagikan link ini tidak akan bisa buka. Nah, makanya untuk itu saya harus membatasi dulu. Batasannya ini, yang pertama Bapak Ibu ini, oke, ini di SMA ya. Oke, saya ini kaptennya kapten apa tadi ini? Kapten SMA atau kapten SD? Saya lupa tadi ini. Kayaknya ini oh ya, kapten SMA yang saya buka ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kapten SD. Oke, saya bagikan ini, misalkan get link. Nah, ini Bapak Ibu artinya anyone with the link. Oh, ini masih SMA juga, masih SMA. Oke, sama, nggak apa-apa Pak Ibu. Intinya Pak Ibu, kalau nanti mau bagikan link di restriktif ini, batasi yang di sini mereknya Kementerian Pendidikan atau judulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SD. Nah, itu karena ini untuk kapten, jadi hanya bisa 2 itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau SD berarti yang bisa buka itu adalah guru SD atau murid SD atau admin SD. Itu kalau dibatasi dari kementerian. Tetapi jika Bapak Ibu ingin share-nya ke semua orang Bapak Ibu, ke semua orang Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, itu bisa Bapak Ibu pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, ini kalau siapa saja yang memiliki link, tidak ada pun dia akun SD atau akun belajar dari SMP, SMA, SMK, dia bisa akses. Dan jangan lupa, kalau kita membagikan kepada banyak orang, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai terpilih editor. Kalau kita pilih editor, nanti akan bisa diobrak-abrik dokumen yang satu yang kita bagikan itu. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih akses lihat saja atau memberi komentar Bapak Ibu. Lalu jika sudah selesai tadi, ini ya, saya ulang kembali, siapa saja memiliki, dan linknya ini Bapak Ibu salin, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar salin, lalu silahkan dikirimkan kepada grup-grup yang Bapak Ibu mau bagikan manfaat dari folder yang sudah Bapak Ibu buat. Sehingga folder Bapak Ibu tersebut aman, bisa didownload oleh orang lain, tapi tidak bisa diganggu-gugat atau diubah-ubah oleh orang lain. Itu Pak Berry kira-kira manfaat dari Google Drive ini yang luar biasa Pak Berry. Pak Berry juga ya, pastinya juga menggunakan Google Drive ya setiap harinya Pak Berry? Iya, setiap hari. Boleh dikata setiap pekerjaan kita itu tidak pernah luput dari Google Drive. Cuma ada yang menarik nih Pak Robi, saya melihat di tab kiri itu ada drive saya, ada drive bersama. Ini apa bedanya nih Pak Robi? Oke. Ini ya Pak Berry ya. Kalau drive bersama ini Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar dimanapun berada, bedanya akun belajar ID Bapak Ibu dengan akun Gmail biasa, itu adalah salah satunya tadi di penyimpanannya yang luar biasa. Lalu ada lagi drive bersama. Ini Bapak Ibu, drive bersama ini ada drive yang memang bisa kita manfaatkan. Seperti saya ini Bapak Ibu, ada drive wakil kepala sekolah
di sini ada drive-drive penting yang kita ketika perlu itu bisa akses sama-sama. Jadi tidak perlu share drive tiap sebentar. Kita mainnya di drive bersama ini saja, sehingga ketika Wakasis butuh, Wakasis tinggal lihat, Wakakur, wakil kepala bidang urusan kurikulum, mau cari dokumen di kesiswaan bisa lihat. Begitu juga jika Bapak Ibu berada di KKG. Ketika Bapak Ibu berada di KKG, ini waktu itu saya ada pelatihan, mudah-mudahan masih ada. Udah saya remove atau tidak keluar dari drive bersamanya. Itu Bapak Ibu bisa di KKG itu mengumpulkan dokumen-dokumen penting untuk KKG atau gugus Bapak Ibu sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Jadi masukkan file-file penting, mau berkolaborasi, mau bekerja sama di sana, tidak perlu share drive tidak setiap sebentar. Jadi memudahkan kita Bapak Ibu untuk berkolaborasi di sana pastinya Pak Beri.